Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan studi diskusi kami yang berjudul Etika dan Hukum Pencegahan Penyakit Menular Tuberkulosis. Kelompok kami terdiri dari yang pertama saya sendiri, Mislah Husna Salsabila, yang kedua Darul Zakiyah, yang ketiga Nanda Dewatara, yang keempat Yusrina Evanabila, dan yang kelima Siti Rohmah. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan pengertian tuberkulosis. Menurut WHO, tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat ditularkan dari orang ke orang melalui cairan dari tenggorokan dan paru-paru. Kemudian, menurut Noto Atmojo, tuberkulosis adalah suatu penyakit yang menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman tersebut biasanya masuk ke dalam paru-paru, kemudian menyebar dari paru-paru ke bagian tubuh yang lain melalui peredaran darah, sistem saluran limfa, sistem pernafasan, dan kemudian menyebar ke bagian tubuh. Gejala utama pada tuberkulosis yaitu yang pertama adalah batuk. Batuk ini disebabkan karena adanya infeksi pada saluran pernafasan. Yang batuk ini biasanya terjadi lebih dari 3 minggu, batuknya nggak sembuh-sembuh. Yang kedua ada sesak nafas, yang ketiga nafsu makan menurun, yang keempat malaise, dan yang kelima demam lebih dari 1 bulan. Lebih dari 1 bulan di sini adalah bukan 1 bulan demam terus, bukan, tetapi demam yang terjadi demam sembuh, habis itu demam lagi sembuh, demam lagi sembuh lagi, kayak gitu selama 1 bulan lebih. Dan demam ini bisa mencapai 40 derajat Celcius sampai 41 derajat Celcius. Kemudian di sini ada saya, Lulu Zakiyah. Saya akan membahas mengenai faktor risiko tuberkulosis. Ada beberapa faktor risiko untuk penderita tuberkulosis, antara lain jenis kelamin, kemudian ada status gizi, sosial ekonomi, pendidikan, dan yang terakhir itu ada faktor-faktor toksis. Untuk yang pertama, jenis kelamin. Penyakit tuberkulosis dapat menyerang laki-laki dan perempuan. Jadi di sini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua itu ada status gizi. Terbukti bahwa malnutrisi akan mengurangi daya tahan tubuh sehingga akan menurunkan resistensi terhadap berbagai penyakit, termasuk penyakit tuberkulosis. Dan yang ketiga itu ada sosial ekonomi. Penyakit tuberkulosis lebih banyak menyerang masyarakat yang berasal dari kalangan ekonomi yang sosial ekonominya itu rendah, dikarenakan karena lingkungan yang buruk dan pemukiman yang padat, sehingga dapat menyebabkan penyebaran penyakit tuberkulosis. Dan yang keempat itu ada pendidikan. Rendahnya pendidikan seseorang penderita tuberkulosis dapat mempengaruhi seseorang untuk mencari pelayanan kesehatan. Terdapat pada beberapa peneliti yang menyimpulkan bahwa seseorang yang mempunyai pendidikan rendah akan berpeluang untuk mengalami ketidaksembuhan lebih besar dibandingkan dengan orang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima ada faktor-faktor toksik, yaitu orang yang merokok, orang yang minuman keras, dan seorang pecandu narkoba. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu cara penularan tuberkulosis. Sumber penularan adalah TB BTA positif. Pada waktu bersin atau batuk, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak atau droplet knuckle. Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3.000 percikan dahak. Umumnya penularan terjadi dalam ruangan di mana percikan dahak berada dalam waktu yang lama. Ventilasi dapat mengurangi percikan, sementara sinar matahari langsung dapat membunuh kuman. Percikan dapat bertahan selama beberapa jam dalam keadaan yang lembab dan gelap. Daya penularan seorang pasien ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan oleh parunya. Makin tinggi tingkat kepositifan hasil pemeriksaan dahak, makin menular pasien tersebut. Faktor yang mempengaruhi dan memungkinkan seseorang terpajan kuman tuberkulosis
ditentukan oleh konsentrasi dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut. Selanjutnya yaitu cara pencegahan penularan penyakit tuberkulosis yang dapat dilakukan oleh penderita. Yang pertama, tidak meludah di sembarang tempat. Yang kedua, menutup mulut saat batuk atau bersin. Selanjutnya yaitu berperilaku hidup sehat dan bersih. Yang keempat yaitu berobat sesuai dengan aturan sampai sembuh. Dan yang kelima yaitu memeriksa balita yang tinggal serumah agar segera diberikan pengobatan untuk pencegahan. Oke, selanjutnya yaitu pencegahan terhadap cara penularan tuberkulosis yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum. Yang pertama yaitu makan makanan yang bergizi seimbang sehingga daya tahan tubuh meningkat dan membunuh kuman tuberkulosis. Yang kedua, tidur dan istirahat secara cukup. Yang ketiga, tidak merokok, tidak minum alkohol, dan tidak menggunakan narkoba. Yang selanjutnya itu lingkungan yang bersih, baik tempat tinggal maupun lingkungan sekitarnya. Yang kelima, membuka jendela agar sinar matahari di semua ruangan rumah karena tuman TBC akan mati bila terkena sinar matahari. Yang keenam yaitu imunisasi BCG bagi balita dengan tujuan untuk mencegah agar kondisi balita tidak lebih parah bila terinfeksi TBC. Yang ketujuh, menyarankan apabila ada yang dicurigai terkena TBC agar seseorang tersebut dapat memeriksakan diri dan berobat sesuai aturan sampai dinyatakan sembuh. Selanjutnya yaitu tentang pengobatan tuberkulosis. Tujuan dari pengobatan tuberkulosis ini untuk menyembuhkan, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai penularan, dan mencegah resistensi terhadap OAT. OAT ini apa sih? OAT yaitu obat anti tuberkulosis. Prinsip pengobatannya yaitu OAT harus diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat dalam jumlah cukup dan dosis yang tepat sesuai dengan kategori pengobatan. Kemudian yaitu jangan gunakan OAT tunggal atau monoterapi. Pemakaian OAT kombinasi dosis tetap lebih menguntungkan dan sangat dianjurkan. Kemudian yaitu untuk menjamin pasien menelan obat. Dilakukan pengawasan langsung oleh seorang pengawas menelan obat. Kemudian yaitu pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap. Tahap awal yaitu tahap intensif dan tahap lanjutan. Selanjutnya yaitu tahap pengobatan. Tahap pengobatan ini tadi ada tahap awal atau tahap intensif dan tahap lanjutan. Nah, tahap awal atau tahap intensif ini mempunyai 3 tahap. Pada tahap awal atau intensif, pasien mendapat obat setiap hari dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat. Kemudian, bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, biasanya pasien menular menjadi tidak menular dalam waktu 2 minggu. Dan yang ketiga yaitu sebagian besar pasien TB BTA positif menjadi BTA negatif atau konversi dalam 2 bulan. Dan yang terakhir yaitu tahap lanjutan. Tahap lanjutan ini mempunyai 2 tahap. Pada tahap lanjutan ini pasien mendapat jenis obat lebih sedikit namun dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian yang terakhir yaitu tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman persister sehingga mencegah terjadinya kekambuhan.